Di balik masalah penyembuhan ini, memang ada orang lain. Orang itu adalah Master Renza, dan kesembuhan Chandra memang berkat semacam obat mujarab, dan obat semacam itu adalah obat suci yang disempurnakan oleh Master Renza. Namun, Dr. Wisnu juga sangat jelas. Masalah ini tentu dia tidak bisa mengungkapkan lebih banyak, jadi dia berkata kepada Sinta, "Gadis, masalah ini tidak nyaman untuk dikatakan. Jika kesempatan yang tepat, mungkin kerabat Anda juga dapat disembuhkan. Tetapi apakah ada kesempatan ini? Saya tidak tahu, semuanya juga tergantung pada nasib kesempatan." Sinta buru-buru memohon, "Dr. Wisnu, kerabat saya ini sangat berarti bagi saya. Saya mohon Anda untuk mengungkapkan beberapa petunjuk lagi kepada saya." Dr. Wisnu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Maaf gadis, saya benar-benar hanya bisa mengatakan begitu banyak. Tolong maafkan saya." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ivy, "Ivy, kembalikan biaya konsultasi untuk gadis ini." Ivy segera mengangguk dan berkata, "Oke, kakek." Sinta menyambut kenyataan bahwa Dr. Wisnu tidak mungkin lagi meminta petunjuk kunci. Jadi dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Dr. Wisnu, saya akan kembali dan memikirkan cara lain. Jadi tidak perlu mengembalikan biaya konsultasi." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit ke arah Dr. Wisnu dan berkata, "Dr. Wisnu, aku akan meninggalkanmu sekarang." Sinta membawa Martha keluar dari Relief House, lalu langsung masuk ke mobil pengasuh di pinggir jalan. Begitu pintu mobil tertutup, Sinta segera berkata dengan tegas, "Sepertinya Chandra ini dapat disembuhkan. Tidak boleh menjadi pujian Dr. Wisnu. Dr. Wisnu hanyalah alat untuk diperkenalkan untuk memainkan penutup. Jadi masih ada orang misterius di balik masalah ini." Martha tidak bisa tidak bertanya, "Nona, apakah itu benar-benar Master Renza?" "Tidak termasuk Dr. Wisnu. Saya khawatir dia adalah satu-satunya yang paling mencurigakan." Sinta mengangguk dan berkata dengan gembira, "Titik terobosan sekarang seharusnya ada di tubuh Chandra. Dia terluka dan dirawat di rumah sakit, dan pria misterius itu bahkan membawa Dr. Wisnu keluar untuk menutupinya. Jadi dia pasti sangat dekat dengannya." Martha juga berkata dengan penuh semangat, "Kami telah mencari lingkaran besar, dan akhirnya mengunci target tertentu. Lalu aku akan menemukan seseorang untuk mentransfer informasi tentang pria ini." "Bagus." Tatapan Sinta seperti obor, dan menginstruksikan, "Pastikan untuk mentransfer semua informasi Chandra dan semua kerabatnya, identitasnya dan kerabatnya, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang keluarga. Juga ingat, pastikan untuk menggunakan saluran satu arah kerahasiaan tingkat tertinggi. Jangan pernah mengungkapkan petunjuk apapun." Yang disebut saluran satu arah mengacu pada transmisi informasi identitas yang hanya dapat ditransmisikan dalam satu arah. Artinya, Anda mengetahui informasi informan, dapat menerima informasi dan intelijen kembali dari informan, tetapi informan tersebut tidak mengetahui informasinya. Dengan cara ini, begitu informan mengungkapkan jejaknya, pihak lain tidak dapat menemukannya melalui informan, yang dianggap sebagai cara paling aman untuk mendapatkan informasi. Sinta sangat jelas tentang karakteristik jaringan intelijen. Hal ini terkadang menjadi pedang bermata dua. Seseorang dapat menanyakan informasi pihak lain di jaringan intelijen, pihak lain dapat ditempatkan di peringatan-peringatan dini jaringan intelijen. Begitu seseorang menanyakan informasi mereka, Anda dapat segera menerima umpan balik yang relevan. Dalam hal ini, dia awalnya tinggal dalam kegelapan, sementara pihak lain dalam terang. Tetapi hanya karena dia menggunakan jaringan intelijen untuk mencari informasi pihak lain, dia langsung mengungkapkan motifnya serta identitasnya kepada pihak lain. Karena itu, dia harus memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Tama tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang untuk pertama kalinya menyisir lapisan petunjuk di Jakarta dan mengupas lapisannya, akhirnya memusatkan petunjuk pada sosok ayah mertuanya. Selain itu,
kekuatan dan sarana keluarga Fei lebih dari satu tingkat lebih kuat dari keluarga Renza. Oleh karena itu, penyelidikan Sinta tidak membuat khawatir keluarga Renza. Ketika Martha menempatkan semua informasi Chandra, serta semua informasi kerabat di sekitarnya, di depan Sinta, Sinta memimpin dalam mengambil bagan silsilah keluarga Chandra. Pada bagan silsilah ini, dari lelaki tua keluarga Haris, lalu wanita tua, dan kemudian dua keluarga Chandra dan Glenn, semuanya terdaftar dengan sangat jelas. Lagi pula, keluarga Haris bukanlah keluarga terkenal, apalagi keluarga rahasia, sehingga informasi mereka dapat dengan mudah ditemukan. Sinta menyapu nama-nama satu persatu, dan ketika dia melihat Putri Chandra, Alena, dia langsung melihat kata-kata yang tertulis di sebelah Alena Haris, pasangan Tama Renza. Melihat nama Tama, mata Sinta langsung muncul dengan semburan kegembiraan. Sejak dia datang ke Jakarta, dia sangat sensitif terhadap kata Renza. Dan ketika dia melihat menantu laki-laki Chandra bernama Tama Renza, dia segera berkata dengan pasti, "Ini dia. Itu pasti dia." Setelah mengatakan itu, Sinta segera mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Martha, "Apakah informasi Tama Renza ini telah ditransfer?" "Ya," Martha berkata, "ada di tumpukan informasi spesifik di belakang." "Bagus," Sinta segera membolak-balik informasi Tama, membukanya, dan langsung melihat foto identitas Tama. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Ini benar-benar dia." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengetukkan jarinya pada avatar foto Tama dan bergumam, "Halo Tuan Renza, akhirnya kita bertemu lagi." Kemudian, dia mulai memeriksa informasi resmi Tama, tetapi setelah menyapu sepintas, dia terkejut dan berkata, "Tama ini, tidak ada informasi terkait latar belakang keluarganya. Tidak ada orang tua, tidak ada kakek nenek, nenek dan kakek nenek, bahkan tidak ada kerabat. Apakah dia muncul dari celah-celah batu?" Martha mengangguk dan menjelaskan, "Nona, hidup orang ini agak menyedihkan. Informasi resmi menunjukkan bahwa dia ditinggalkan saat lahir dan kemudian diadopsi oleh Panti Asuhan Jakarta. Pengelolaan daftar rumah tangga juga agak kacau. Jadi dia berada di panti asuhan dalam keadaan hitam sampai dia berusia 8 tahun. Setelah berusia 8 tahun, panti asuhan menyatukan sekelompok anak yatim untuk mengajukan daftar rumah tangga kolektif. Dan baru kemudian dia dipertimbangkan setelah berusia 8 tahun. Panti asuhan menyatukan sekelompok anak yatim untuk mengajukan rumah tangga kolektif. Ia dianggap memiliki rumah tangga. Disinilah Leo Deren. Tama sebenarnya berusia 8 tahun sebelum dia memasuki panti asuhan, dan pendaftaran rumah tangganya tidak lokal di Jakarta. Untuk membuat Tama benar-benar aman, dia harus memberinya identitas baru, identitas Jakarta lokal, dan identitas yang akan tahan terhadap pengawasan, serta identitas yang tidak akan dikenali di masa depan. Itu sebabnya dia mengarang latar belakang Tama, sehingga informasi resminya menunjukkan bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah lahir. Tidak dapat menemukan orang tua kandungnya, dan berada di panti asuhan sampai dia berusia 8 tahun ketika dia terdaftar melalui panti asuhan. Dengan cara ini, pada dasarnya adalah proses yang mulus. Lagi pula, banyak bayi terlantar yang tidak dapat menemukan orang tuanya selalu berakhir dengan pendaftaran mereka sendiri, dan operasi ini dianggap rutin. Ketika Sinta melihat ini, dia tidak memiliki keraguan, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kehidupan orang ini sebenarnya sangat tragis." Dan saya melihat bahwa dia tampaknya telah putus sekolah dan hanya belajar di perguruan tinggi selama 1 tahun sampai dia menikah, dan dia tidak memiliki gelar. Ya, Martha juga menghela nafas. Sepertinya sangat menyedihkan, dan setelah dia menikah, pendaftaran rumah tangganya dipindahkan dari rekening kolektif panti asuhan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.